menjadi daging. Tapi ide yang melekat pada Tuhan, sifat yang melekat pada Tuhan itu yang kemudian tercermin kepada pribadi manusia bernama Yesus. Bukan Yesusnya yang firman. Yesus bukan firman, tetapi Yesus adalah firman yang hidup, yang menjadi daging, dalam arti kata bahwa kalau pingin tahu apa kehendak Tuhan, tanya ke Yesus. Makanya dikatakan data 18-nya tolong dibaca dong di situ. Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada orang yang pernah mendengar Bapa, tetapi anak yang ada di pangkuannya lah, dialah yang mentafsirkan, dialah yang mengeksegesis, dialah yang menjelaskan, dialah yang menelaah, dia yang mentafsir, dia yang mengurai. Bapa itu kayak mana? Yesus yang menjelaskan. Yesus yang menjelaskan. Bukan berarti kita harus menunggu lagi firman dari langit nih. Ada firman, enggak, sudah ada wakilnya. Pada zaman itu sudah ada wakilnya, itu Yesus. Maka apa yang kau dengar dari Yesus itu dari Bapa, bukan dari Yesus. Apa yang kau lihat dari Yesus itu bukan Yesus, itu dari Bapa. Makanya Yesus mengatakan, kalau kau percaya sama aku, kau tidak percaya kepadaku, tetapi kau percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, dia sama dengan melihat Bapa yang telah mengutus aku. Ini sederhana. Sama seperti Islam. Siapa yang ingin melihat Allah, lihat Nabi Muhammad. Siapa yang ingin mendengarkan Allah, dengarkan Nabi Muhammad. Fattakullah wa ati'un. Jelas itu artinya bahwa pencipta langit dan bumi yang bukan makhluk, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa didengarkan, datang ke atas muka bumi melalui utusannya, yaitu Nabi Musa, yaitu nabi-nabi, termasuk Yesus, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Enggak ada yang masalah di sana. Yang jadi masalah kemudian ketika sang utusan Tuhan dianggap Tuhan, nah itu yang kacau. Itu yang kacau, padahal Yesus hanya penyampai firman. Makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, tapi kan kamu banyak berkata. Oh, firman yang aku katakan itu bukan dari aku, Pak, tetapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Itulah yang disebut firman berjalan. Itulah yang disebut Al-Quran berjalan. Para penghafal Quran itu adalah firman yang menjadi daging. Gak ada masalah di sana. Cuman karena terjebak dari ajaran Roma Yunani, di mana mereka membudayakan Theos turun ke bumi menjadi daging, maka saudara-saudara Kristen terjebak di konsep Helenisme itu. Oh, Tuhan yang turun ke bumi, oh Krishna yang turun ke bumi, oh Rahwana yang turun ke bumi, oh Attis yang turun, Zeus Hercules yang turun. Itu konsep pagan. Yang benar Yesus turun ke bumi sebagai penyampai firman. Siapa yang melihat Yesus sama melihat sang firman. Siapa yang mendengar dia sama mendengar sang firman. Seperti itu. Tapi membunuh Yesus, apakah membunuh sang pemilik firman? Enggak. Tidak. Menyusui Yesus, apakah sama menyusui pencipta? Tidak. Yang dimaksud di sana adalah dia firman yang menjadi daging. Apa itu maksudnya? Dia ide Tuhan yang menjadi daging, yang akan menyampaikan kehendak Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Sederhana itu, sederhana. Kalau kita luruskan seperti itu, silakan. Iya. Izin Bang Juma, kita baca ulang ayat 18 ya. Itu silakan. Dikatakan bahwa dia tidak ada satupun di semesta alam ini yang seperti ayat 18. Nih, 18 kita baca. Kita baca 18. Izin belum kau. 200% kau. Ya. Silakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Benar. Hanya siapa? Anaknya. Hanya Tuhan. Tetapi anak tunggal Elohim. Ada anak tunggal di semesta alam ini? Siapa yang berani anak tunggal di semesta alam ini mengatakan dia anak tunggal? Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kenapa dia kukatakan Tuhan? Karena Bapa mengatakan ikutilah dia, dengarkan dia. Bapa mengatakan ku berikan anakku yang tunggal. Ya kan? Begitu saudaraku. Nah, Neng. Masa nggak mengerti? Kenapa dituhankan? Gimana ibu ini? Gak Udah paham 100% kau ini. tidur pulang kau ke Nias. Nanti dimarahin bapakmu kau. Ibu ini gak paham dari tadi. Silakan, aku mau ke toilet bentar. Aduh. Firman Ini menjadi kakak daging. Miss Yu ini mualaf ya? Sebentar.
firman menjadi daging, ya. Bukan Tuhan menjadi daging. Jangan dibedakan, itu berbeda. Firman jadi daging, Tuhan jadi daging, itu berbeda. Nah, itu saya katakan itu. Kalau Bapa mengatakan firman jadi daging, itu betul. Tapi kalau kalian mengatakannya, Kristen mengatakan di sini adalah Tuhan menjadi daging, itu salah. Seperti itu. Seperti Bu Karina tadi mengatakan Tuhan menjadi daging. Itu udah salah itu. Nah, ketika saya mengatakan salah, dikira saya itu bodoh. Bodohnya di mana? Kan nggak bisa dijelaskan. Misio, Seperti itu. Ya. apakah Tuhan Yesus tidak berkuasa? Misio, Apa, Bang? Ya. apakah Tuhan Yesus tidak berkuasa? Saya tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Sebentar dulu ya. Saya tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Iya. Menurut saya apakah Tuhan Yesus tidak berkuasa? Saya tanya sekarang, bukan Ya. Anda yang Apakah mengatakan Yesus- sebagai Tuhan. Saya tidak Iya. mengatakan Tuhan. Maksud Jaringan. abang ini apa? Jawab saya dulu tanya Kusam. kira apa ibu? Apakah Tuhan Yesus tidak berkuasa? Berkuasa seperti yang diberitakan Bapa samanya. Apakah Tuhan Yesus tidak berkuasa di langit kuasa sama di Bapa bumi? telah diberikan kepada Yesus. Bahkan Yesus itu berkuasa di hari penghakiman. Gimana abang ini? Dan Yesus itu berkuasa di hari penghakiman, Bang. Berkuasa kan? Berkuasa di hari penghakiman. Sudah. Apalagi? Tidak, Tapi yang dia saya di bilang situ tadi bukan sebagai berkuasa di Tuhan. langit sama di bumi. Katanya abang ini Yesus bukan Tuhan. Siapa Tuhan itu Oh. yang kuasa langit sama di bumi? Oke. Kata, Saya jelaskan ya. Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan yang mengutus Yesus itulah Tuhan. Betul 100%. Betul. Yang itu ya, Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk yang mengutus Yesus, itulah Tuhanku. Yang namanya adalah Allah. Jelas? Betul. Hidup kekal Apalagi? itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, itu betul itu. Apalagi? Kan itu kan? Namanya Allah. Oke, Miss Yu. Ketika di Matius 28 ayat 18 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepada siapa pernah dikatakan seperti itu? Coba. Gurunda. Bang Juma. Yang memberi Iblis. Kepada siapa? Iblis. Tidak ada pernah iblis berkuasa di sorga, hanya di bumi. Ya. Tidak ada. Mana kuasanya? Mana bukti kuasa iblis di sorga? Eden itu surga dan Adam dilempar dari sana sama dia. Dan itu di bumi. Ya, itu Adam aja dilemparkan sama dia. Yang salah paham itu ayat itu.
Yang salah Gara- paham itu ayat. Siapa yang berkuasa? Siapa yang berani? Siapa yang berani bilang siapa yang Segala kuasa? kuasa Siapa itu Iblis, ada di iblis. Yesus sendiri yang mengatakan itu, iblis yang mengatakan, dan Paulus mengatakan, Efesus 2 nomor 2, iblis adalah penguasa Lari lagi angkasa di langit. situ. Lari lagi di Kemudian situ. ya iyalah, harus begitu dong. Yesus mengatakan bahwa Pasar penguasa di bumi, Ayat satu penguasa, lagi. Itu Apa berdasarkan Pikiran data apa itu? penguasa bumi itu iblis, kata Yesus. Itu nggak bisa dibantah. Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 40, itu jelas itu, nomor 30, itu jelas. Yesus yang mengatakan penguasa dunia adalah iblis. Efesus 2 nomor 2, penguasa angkasa raya, langit adalah iblis. Jadi kalau ada yang mengatakan kepada aku telah diberi kuasa, berarti dia menerima kuasa dari iblis. Karena Yesus sendiri pernah nggak mengatakan itu? Yesus mengatakan, Yohanes 5:30, aku tidak dapat, Pikiran bodoh. aku Pikiran tidak bodoh. dapat berbuat. Yesus berkata, Pikiran bodoh. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan Yesus. Anda percaya ke Yesus? Ya percaya dong kepada dia yang mengatakan itu. Karena Yesus aja Begini, Bu. pernah ditawarkan. Yesus pernah ditawarkan kuasa oleh iblis di dalam Matius 4, Lukas 4. Yesus, kalau kau menyembah aku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Yesus terima enggak? Enggak terima. Yesus tidak pernah menerima kuasa juga dari Tuhannya. Siapa yang emosi? Tidak ada yang emosi sini. Hanya bahagia. Siapa yang emosi? Yesus. Siapa yang Tidak, emosi? itu yang ada yang apa ini, ada yang komentar ini bilang emosi. Gak ada emosi. begini. Oke, kau Apa? nggak ada yang emosi emisi, tenang aja kau. Kami Tidak ada yang emosi. udah ikhlaskan kau mualaf. Ikhlaskan kau mualaf ya. Wah, Nih, oke. Saya nggak mau. Ini Bang Juma. saya nggak mau. Saya nggak mau. Nanti kecewa Bang Juma. Jangan. Harus mualaf Saya kau. nggak mau. Saya nggak mau. Begini. Nggak bisa. Begini Bang Juma. Nggak bisa. Begini Bang Juma. Sebentar dulu. Iya. Yang maksa orang. Bang Juma. Kau memarahi semua orang Kristen. Sebentar dulu. Ya. Sebentar dulu, Bang Juma. Lanjut. Bang Juma. Iya. Kalau seandainya di agama Anda, apakah diterima secara dipaksa menjadi bagian Muslim? Kalau terpaksa, diterima bisa. jadi Udah Muslim 100%. kalau dipaksa? Nggak bisa, nggak bisa. Wah, tidak bisa. Islam berat, ajarannya Islamnya itu berat. Oh. Tidak semua orang Ini mau ibu ini tunduk. memaksa, begini Bang Juma. Ibu ini memaksa saya untuk jadi Muslim. Apakah diterima Nggak ada aku paksa dengan kamu. terpaksa? Nggak bisa. Apakah Islam saya itu diterima agama kalau berat. dipaksa? Nggak bisa, nggak boleh. Oke, gini aja. Oh. Udah, suka-sukamu lah. Suka-sukamu. Yang jelas kau bukan Apa? Kristen. Oke, gini ya. Kristen itu Di mana pengikut saya Kristus. katakan? Sebentar. Di mana saya katakan bahwa saya bukan Kristen? Bukan Kristen lagi kamu kalau udah begitu caramu. Oke, gini Di aja. mana saya katakan? Udah diam Bentar dulu, nggak ada ilmu lo. Bang Juma sebentar, Bang Di Juma. mana? Di mana saya Habis ini aku katakan turun. bahwa saya bukan Kristen? Udah, kami mau naik kelas, bukan kayak kau di bawah terus. Oke ya, gini Bang Juma. Aku buktikan. Di bawah terus. Aku buktikan. Diam dulu ya. Aku mau turun. Aku buktikan kepada Bang Juma bahwa Taman Eden itu bukan di surga, di bumi. Ini aku buktikan Silakan. 1000%, bukan 200. Silakan. Oke. Kita baca Kejadian 2 ayat 8. Ya. Oke. Kita baca mulai dari ayat 1. Iya. Silakan. Siap-siap. Siap-siap Bang Juma pegangan. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia dibentuknya. Oke. 9. Lalu Elohim menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan itu di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. 10. Ada suatu sungai mengalir di Taman Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. 1. Pertama, namanya Pison. Coba cari di mana Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. 12. Dan emas dari negeri itu baik di sana dan damar boleh damar berdoalah
dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Yang pertama tadi Pison Gihon, yakni mengalir mengeliling seluruh tanah Kus. Kus itu di mana? 14. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris. Diam dulu. Sama nama sungai yang ketiga Tigris. Ya, yakni mengalir dari sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Keempat sungai ini ada di Irak. Berarti bukan di sorga. Sekarang ada, cek di sana ada sungai keempat-empatnya. Sungai Tigris, sungai Gihon, dan Pison ada. Keempat sungai ini ada di Irak, bukan di sorga. Berarti dulu Taman Eden itu di sana diangkat Tuhan. Oke ya, Bang Juma? Oke, saya bantah boleh? Bakat. Silakan. Oke, Anda baca nomor satunya dulu. Saya ingin dengar. 1. Ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Oke. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Oke, berarti sudah Langit, diciptakan. bumi. Ya, berarti sudah diselesaikan isinya semuanya kan? Ya, manusia belum. Tidak ada lagi kan? Semuanya sudah diselesaikan kan? Segala isinya. Ya. Ya. Oke. Coba Anda baca nomor 8 yang Anda baca tadi barusan. Tapi Pelan-pelan. jangan melantur Bang Juma, yang enggak, ini sesuai dengan membantah pernyataan saya atau yang mana nih? Iya. Jangan lari Iya, dong. saya bantah. Sekarang kan Anda membaca Kejadian 2. Anda sudah membaca. Demikianlah diselesaikan. Berarti sudah selesai penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Udah selesai kan? Isinya juga sudah selesai. Ya. Ah, sekarang baca nomor 8-nya. Kok ada baru dibuat di situ? Katanya sudah selesai. Silakan. Ini Bang Juma. Silakan. Ada. Menerangkan dan diterangkan, nggak mengerti. Iya, silakan. Kau usah ikut Selanjutnya. kau memberahi muka Kristen. Kau nggak usah ikut, kau pengkhianat. Harus dimasukkan kau ke lubang apa? Masukkan kau ini. Dibuang ke sungai. Ke laut. Sudah selesai. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Demikianlah diselesaikan. Udah selesai. Selanjutnya Allah membuat taman di Eden. Bukan di bumi. Sudah selesai bumi. Udah selesai bumi, udah selesai. Tuhan selanjutnya membuat taman di mana? Di Eden. Baca Ayo. dong semuanya. Ayo. Baca semua, Ayo. jangan banyak setengah. Ayo. Jangan Ada banyak. di Irak. Baca Ayo. setengah. Makanya Irak itu sekarang Kenapa jadi setengah-setengah? apa? Tadi udah selesai. Dari Demikianlah. A sampai Z Bang Kuma. Menerangkan dan diterangkan. Demikianlah Sampai Z. diselesaikan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi beserta isinya. Selesai. Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Udah selesai. Gak ada lagi. Emang Lalu Bang Juma bikin kemudian. ini novel. Kemudian. Loh, tunggu dulu. Lalu selanjutnya Tuhan membuat taman. Di mana? Di bumi? Oh no, di Eden. Berarti Eden alam yang berbeda dengan bumi. Gitu. Dah selesai Jangan kita. dibilang. Bener loh Bang Juma, justru sebenarnya udah selesai langit dan bumi. Di dalam bumi itu diciptakan Taman Eden. Apa? Lah, berarti belum selesai. Mana nih? Belum selesai berarti. Sampai sekarang pun belum selesai Tuhan bekerja. Lah, Sampai bagaimana sekarang. bagaimana nomor satunya? Ini masalah Sampai penciptaan, saat ini, bukan masalah yang Bapakku lain. dan aku masih bekerja. Istirahat hari ke-7. Istirahat hari ke-7. Lalu hari ke-7? Hari ke-7 bekerja hari pertama lagi. Tidak ada lagi penciptaan. Gak ada lagi penciptaan. Gak ada. Selanjutnya Allah membuat taman di Kamu mengerti kan, Eden. Umbu? Kamu Kristen mengerti? Mengerti kan? Ngerti saya. Ngerti. Ini yang beleng-beleng yang otaknya ini enggak ngerti. Saya tidak sekolah ini Bunda. Saya tidak sekolah Ngerti, kan? sama sekali. Iya, ngerti saya. Kalau sudah berhenti pada hari ke-7, apakah hari pertama kembali bekerja kembali membuat taman Eden? Tidak lagi.
Tidak lagi. Maksudku, Tuhan bekerja sampai sekarang. Oh, maksudku ini apa? Bekerja lagi sekarang. Iya. Bekerja Kerja untuk terus. manusia. Silakan Anda Ya pretelin gitu. kitab yang Anda pegang sendiri, Anda tolak isinya sendiri, Anda baca, Anda tolak. Ya silakan, itu hak saudara, nggak ada masalah dengan saya. Cuma tadi Umbu udah selesai tuh bahwa Taman Eden ada di bumi. Buktinya ada empat peninggalan di sana, masih ada sekarang sungai keempat itu. Ibu, kalau sudah selesai di bumi, kan nomor satunya, demikianlah diselesaikan langit dan bumi beserta isinya. Berarti kalau Eden adanya, taman itu adanya di bumi, maka taman itu juga tidak perlu lagi dibuat karena sudah selesai. Tetapi yang selesai itu adalah langit bumi beserta isinya. Di tempat lain, yaitu di Eden, belum selesai. Tuhan akan membuat taman di situ karena alamnya beda. Disitulah Adam dicipta. Di Eden itulah Adam dicipta. Itu yang Anda harus pahami. Anda terlanjur terdoktrin bahwa Eden itu surga, bumi. Salah. Makanya dari Eden inilah Adam diusir kemana? Diusir dari Eden ke bumi. Bukan dari bumi ke bumi diusir, tetapi dari taman yang ada di Eden, Adam diusir kemudian ke bumi. Itu fakta, itu real. Seperti itu adanya. Kan sampai ke bawah Bang Juma, jelas itu sampai ke bawah itu ya. Iya, saya Aku baca ngerti. ya. 4 nama sungai saya ngerti. Kebetulan aja sama. Kebetulan aja sama. Sekarang pembuktiannya begini. Nama sungai di Ibu. surga nggak ada, di bumi yang ada. Ibu, Teman-teman nggak ada nama sungai di surga. Kalau ibu mengatakan itu ada sungainya, masih ada sekarang. Mana pohonnya? Pohon pengetahuan baik jahatnya mana? Udah diambil Tuhan lah, masa di situ? Itu asumsi. Itu kan cobaan untuk Adam. Itu asumsi. Itu asumsi. Itu karangan sendiri. Kebetulan aja sama nama Itulah sesuai dengan sungainya. nubuatan. Kalau Lalu Kristen dikatakan sesuai itu nubuatan. sama. Orang Itu yang tak ada tidak, dibuatkan. Bang Suma, Iya. orang yang tidak sekolah saya mengerti Bang Suma. Iya. Apalagi yang silakan. sekolah. Silakan. Yang pasti Memang kebenaran setelah itu tidak diberikan kepada filsafat. Tidak. setelah selesai isi bumi dikerjakan, selanjutnya Tuhan membuat taman di bumi. Oh enggak, membuat taman di Eden. Bukan di bumi Tuhan bikin taman, tapi di Eden. Ngapain di sini? Sorga buat Eden, taman Eden. Lah Masa- itu dalilnya coba. Dalilnya Ini apa ya, yang tertulis di situ? Bang Juma, Selanjutnya Allah membuat taman. Di mana? Di bumi atau di Eden? Di Eden dibuatnya, bukan di bumi. Ayo. Ada debu nggak? Ada debu nggak di sorga, saudara-saudara? Debunya itu coba dibaca. Debu dari bumi terangkat ke atas. Itu dalilnya coba. Coba dibaca dalilnya. Coba dibaca. Tertawa jadi. Coba dibaca. Coba dibaca. Dibaca. Bagaimana Setuju, riwayat setuju. langit dan bumi? Ketujuh, ketujuh. Ya, coba dibaca. Ketika Tuhan dikatakan. Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bukan di Ya, surga iya, diciptakan. Oh, di surga dong, karena bukan di bumi. Bukan di bumi, karena dia dicipta, taman itu dicipta di Eden, bukan di bumi, bukan di Eretz. Coba dibaca nomor 4-nya dong. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit. Demikian, Iya, semua sudah selesai. menceritakan bumi, Nah, bumi. sudah Nggak ada selesai surga. kan? Tidak Udah ada selesai surga kan? di situ. Udah Nggak ada selesai surga. kan di situ, udah selesai. Kemudian selanjutnya Tuhan membuat taman. Di mana taman itu dibuat? Di bumi atau di Eden? Berarti diciptakan hari Minggu. Hari Minggu. Tunggu. Pertama. Tunggu. Kemudian Tuhan membuat taman. Taman ini dibuat di mana, Ibu? Menurut Ibu, di bumi atau Hari di apa Eden? itu? Menurut penjelasan di Bible hari apa berarti? Hari ketujuh itu kan hari Sabtu, Sabat. Itu Hari penciptaan. pertama hari Minggu. Berarti Tunggu, dibuat jangan Taman Eden lari ke hari sana. Minggu. Jangan lari ke sana. Di mana taman itu dibuat? Tuhan tidak pernah menciptakan Eden. Di situ nggak ada cerita Eden diciptakan. Yang Di ada bumi nggak pernah Tuhan. cerita di sorga. Manusia tidak Tuhan- pernah diciptakan di sorga.
Tuhan membuat taman di mana? Selanjutnya setelah langit dan Debu itu bumi ada di diselesaikan. bumi Bang Juma. Debu itu Sabar ada, dulu, debu Bu. tanah ada di bumi. Sabar dulu. Taman itu dibuat di mana? Di Eden atau di bumi? Di Eden, di dalam bumi. Ah. Di dalam bumi ada Taman Eden. Oh, bukan Taman Eden. Tamannya berada di Eden, bukan Taman Eden. Taman itu berada di Eden. Tamannya Namanya bukan Taman Eden. Oh, bukan, salah. Coba dibaca dalilnya nomor 8. Apa yang dikatakan nomor 8? Coba pelan-pelan dibaca. Manusia di Taman Eden. Taman Eden itu menunjukkan tempat. Oh, salah. Coba dibaca pelan-pelan. Dibaca pelan-pelan. Selanjutnya Tuhan Selanjutnya membuat Elohim membuat Taman Eden. Itu bukan Taman Itu Eden. nama tempat. Kok Ya? Taman Eden? Jangan dipotong. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden. Di Eden. Nama Gan di tempat. Eden. Kata di tempat. Gan di Eden. Taman di Eden. Eden nama tempat. Iya, Eden itu alam. Ya. Eden itu alam. Di dalam alam itu Tuhan membuat gan, taman. Itu betul. Makanya dalilnya coba dibaca nomor 8 itu. Tempatnya di sebelah timur. Selanjutnya Tuhan Tempat, ya. membuat taman. Oke, titik, koma. Di Eden. Nah, di Eden. Ya. Kan saya bilang. Apakah Eden itu nama tempat atau apa? Alam. Iya, Itu Taman alam. Eden namanya. Itu alam. Nama Taman tempat Eden. Bang Suma. Di alam itu di dalamnya ada taman bernama Gan. Gan ini kemudian dibuat di dalam Eden. Taman ini dibuat di dalam Eden. Eden bukan di bumi. Bumi itu Eretz. Betul Kenapa? sekali nih orang. Anda baca Tutup dalilnya. nanti, Pak. Kejadian 2 nomor 1. Apa yang ada di dalam bumi sudah selesai diciptakan. Udah selesai. Berarti taman ini bukan di bumi karena penciptaan isi bumi udah selesai. Berarti taman ini diciptakan di luar bumi karena kalau bumi udah selesai dia beserta isinya. Udah selesai beserta isinya. Tolong pakai otak dong, pakai akal dong. Bumi dan langit beserta isinya udah selesai. Nah, kalau gan ini, taman ini dibuat di bumi, berarti belum selesai. Akan tetapi karena taman ini dibuatnya bukan di bumi tapi di Eden, maka itu tidak kontradiksi. Begitu, saudara. Alam Eden itu. Itu. Adam Ini Bang Juma ini ya orang-orang. Silakan. Lagi tuh. Aku sih Silakan. nggak terlalu ini ya Bang Juma ya. Nih. Silakan. Nih, ini dalilnya nih. Taman Eden di Bibel di mana? Taman Eden di Alkitab Kejadian 2 ayat 3. Berdasarkan Pison, Gihon, sungai. Tigris, Efrat. Berdasarkan nama sungai. Tigris. Nih. Berdasarkan Nih, ya. nama sungai. Nih. Iya, Taman Eden itu dialiri Pak Sungai, yaitu berada di Mesopotamia. Banyak ahli menduga Taman Aduh, Eden di parah. sekitar Irak modern, terutama daerah antara Sungai Tigris dan Efrat. Tuh. I miss you. Kau ketik dulu ini. Taman Eden di Bibel di mana? Ya, berdasarkan nama Ya. sungai. Semua orang juga bisa bikin Kalau sungai kok. berdasarkan Nama nama- sungai. Kalau saya ada tanggapi. sungai ini, disitulah Taman Saya Eden. tanggapi. Oh, nggak bisa. Nggak Saya bisa tanggapi. jadikan itu dasar. Nggak bisa. Contoh. Kalau nama sungainya betul. Itu nama sungai. Silakan. Nama Kalau sungai nama sama. sungainya itu di tengah. Betul. Itu, betul. Betul. Kau baca aja pernah itu emisi kau. Tapi Edennya itu tamannya itu bukan di bumi dibuat. Tamannya itu dibuat di Eden, bukan di bumi. Gitu. Nama tempat itu Bang Suma. Jangan ini apa? Jangan ngarang-ngarang aja. Nama tempat itu. Memang nama Kalau tempat. boleh, kita Di sanalah bernarasi. kemudian Adam itu dicipta. Silakan. Iya. Kalau bernarasi itu jangan bernarasi yang tidak ada datanya.
Makanya lagi saya katakan nanti otaknya itu ditaruh di kepala bukan di dengkul. Nah itu lagi. Kau yang taruh di dengkul itu. Ini lagi nih. Benar hasil lah yang pakai data. Memang orang-orang penjilat kayak gini, nggak ngerti apa-apa bisa nih membela. Iya, yang nggak Bu, saya tahu. Tapi dia bilang coba. dia pengikut Kristus. Saya bukan Coba. bela-bela, saya nggak bela-bela, saya nggak memihak-mihak, saya nggak memihak. Bu, Kau penjilat, penjilat kau, penjilat. pas itu ini apa kan Ini lagi itu marah-marah. Yohanes 1 tadi kan untuk MSU itu, ya kan Kalau ayat dia namanya untuk nggak dia tahu itu. diri. Ayat Kalau untuk dia itu. di perang kau pengkhianat kau, habis dipenggal. Iya. Pas kan itu Yohanes tadi Yohanes 1 ya kan untuk ayat dia. Saya Ayo dipenggal, untuk begini. dia. Saya dipenggal, kalau saya dipenggal berdasarkan dalil, berdasarkan data, betul? Udah kutunjukkan dalilku Bang Juma aja nggak bisa bantah kau pula sok-sokan. Kok bantah pula? Apanya yang Gimana? tidak bisa Empat dibantah? sungai, Bentar dulu. 4 sungai ini Itu- diantaranya ini itu- adalah Taman Eden. Itu berdasarkan Ada nama di bumi. sungai. Bukan Nama saya sungai betulan. doang. Itu cuma nama sungai Itu doang. berdasarkan biar ibu Teman-teman di paham. bawah, teman-teman, coba Taman Eden yang Biar ada di paham, Bible Ibu. itu ada di mana? Ketik. Kalau Itu tak percaya lagi, berdasarkan bukan aku nama percaya ini. sungainya. Nama Gak pernah kau baca sungai. itu, baru ini kau baca nih. Nah. Udah nggak usah ngomong loh. Nama Dari kecil aku udah tahu. sungai. Nama sungai aja yang diberikan siapapun bisa mengklaim nama sungai ini, tapi itu bukan berarti sungai yang Kalau sama udah dengan. ngomong kayak gitu Bang Juma, apapun yang Bang Juma bilang bisa nggak dipercaya orang. Ya, sekarang Anda membantah dalil itu masalahnya. Anda membantah dalil. Siapa yang bantah Bang semua. Segala sesuatu Ini itulah tidak riwayat bantah, tidak penciptaan. Itulah riwayat penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Masih ada nggak yang belum diciptakan di bumi itu? Pada saat itu. Begini, Masih biar ada saya nggak? tanggapi. Kan udah selesai. Bu. Kenapa Anda mau menambahkan Cuma lagi? biasa tanggapi, Di sana. Silakan. Saya tanggapi ya. Silakan. Di kejadian 1 tadi, di kejadian 1 mengatakan Tuhan telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya telah selesai. Betul? Ya. Sudah selesai. Terus, Isinya pun ada selesai. lagi. Isinya kan udah selesai. Namanya selesai Iya. ini tidak ada lagi. Enggak. Terus Itu baru orang Karina mengklaim lagi ada lagi ciptaan. Kan sudah selesai, kenapa masih ada? Pertanyaanku begini. Bu Karina. Kan sudah selesai. Kenapa ada lagi ciptaan? Itu pertanyaanku. Pintar, cerdas. Seperti itu. Itu Bisa tanggapan dia. saya ya, itu tanggapan saya. Kenapa ada ciptaan lagi sementara Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya telah selesai? Nah, pertanyaanku kenapa ada ciptaan lagi? Silakan. Kau tanya lah bisa Tuhan, kau protes Tuhan. Makanya saya bilang lagi, otaknya itu taruh kepala. Ini ujung-ujungnya tanya sama Tuhan. Nah, ujung-ujungnya tanya sama Tuhan. Emang pernah kamu lihat Tuhan? Siapa lah orang tuanya ini di dunia sih? Biar aku bilang sama orang tuanya. Ajari anaknya. Ya. Dia menghujat Kristen, mengaku-ngaku Kristen. Ya. Di mana Lebih saya baik mengucap? kau dimasuk diikat kepalamu digantung ke apa dibuang ke laut. Sebentar. Ya. Ibu, di mana saya Itu mengucap kemana? Kristen? Di mana saya mengucap? Tapi kau bilang Yesus bukan Tuhan. Betul. Berdasarkan data. Kau lawan dulu. Betul. Berdasarkan data. Yesus Bu adalah Karina, hamba. Bu Karina. Apa aku salah? Apa aku salah mengatakan Yesus adalah hamba? Ini seperti Yudas, Bang. Iya. Sebentar, Dia menjual Umbu. apa? Ada masa Sebentar tertentu dulu. mau cari pamor dia di sini. Umbu. Dia Nggak meluk punya Yesus prinsip, tapi nggak punya dia prinsip. tusuk dia dari belakang. Langsung kau Sebentar diam-diam dulu. saja, nggak usah Pakai pansos di mulut sini, itu. diam-diam saja Umbu. kau. Hah? Kalau enggak Umbu, langsung kau saya apa, bertanya sama asal- abang. Saya bertanya sama Umbu ini, apakah yang saya katakan Yesus adalah hamba itu salah?
Yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan? Yang mengatakan Yesus hamba siapa? Manusia kan? Yesus sendiri loh. Apakah Yohanes 4 nomor itu 22. kan Yesus mengaku hamba. Hamba siapa? Hamba tak dari Tuhan. Hamba Elohim kan? Iya betul. Jadi kalau ada di atas hamba Elohim lagi, ada lagi. Iya murid-muridnya Ini Yesus. Elohim, ini Yesus, ada lagi. sebentar? Murid-muridnya semua Sebentar. jadi di bawah Elohim semuanya hamba. Apa masalahnya? Elohim di atas, Sebentar. Yesus di bawah. Ya Apakah- sudah hamba dia, hamba. Sebentar Bang Apalagi? Juma. Bang Juma, Silakan. Bang Juma. Apakah setelah saya mengatakan Yesus adalah hamba, Salah jadi bodoh aku Bang apakah Juma. saya Aku turun dikatakan dulu. di Aku situ menjijikkan sebagai dengan penghujat? orang kayak gini. Lebih baik orang botol daripada orang kayak Apakah gini. saya Dia disebut diajari. penghujat? Aku turun dulu. Banyak dosa. Sebentar. Jangan ribut. Ibu Karyana tidak bisa melawan Apakah- kebenaran. Gak sanggup melawan Apakah saya kebenaran. disebut penghujat? Begini, Bang Juma. Apakah Ini ya, Abang Suma, Abang Suma. Umbu, sebentar dulu, saya bicara dulu. Begini, Bang Umbu, apakah saya disebut sebagai penghujat ketika saya mengatakan Yesus adalah hamba, saya adalah Tidak. penghujat atau bukan? Bukan. Oh. Pembawa kebenaran itu malah. Bukan? Ini si Umbu Iya. mengatakan saya penghujat. Karena Saya mereka menghujat pengikut di mana? Paulus. Karena Umbu pengikut Paulus. Beda dong. Oke, terakhir saya mau tanya sama Umbu ini. Umbu ini makan bebong tidak? Pasti makan. Apa itu? Makan bebong tidak? Kalau nggak makan kepalanya lembek. Bang Umbu, Bang Umbu mau makan Makan bebong atau apa? tidak? Makan babi tidak? Makan lah, paling enak itu sedunia. Makan. Oke. Aku Bentar, bilang kan. Pertanyaanku, Bang, adakah Tuhan memerintahkan Yesus memerintahkan bahwa semua Kristen makan babi? Ini dulu, bikin dulu apa? Ini Bang Suma, siapa ini? Miss you. Kami itu waktu itu di Sumba Bang Sum. Sudah apa? Dari dulu kami itu sudah ada memang itu. Membantai memang Yesus. itu pasti. apa namanya? Makan babi itu. Iya. Bukan dari Yang dulu kami kutanya- makan babi dari keturunan. Sebelum kami Bang. apa? Sebelum Bang Umbu, kenal yang Bang Umbu, namanya yang apa? kutanya, Namanya agama gitu. apakah Yesus memerintahkan makan babi? Kalau saya menyalakan kamera ini jaringan error ini. Bang Umbu, apakah Yesus memerintahkan memakan babi? Bang Umbu, aku bertanya sama abang ini, apakah Yesus memerintahkan makan babi? Gitu. Tidak, Paman. Ini sama Umbu ini, sama Umbu ini. Takut dia disebut sebagai antikristus, makanya dia tidak mau jawab. Ya, di Bible begini, Apa salah dengan babi? Apa salah begini di dengan Bible begini. Ini perkataan Yesus sendiri. Anda harus taat pada Taurat sebelumnya, yaitu seperti Taurat kitab Nabi Ulangan mengatakan babi adalah haram bagimu. Nah, itu kan. Bagi orang Kristen ini ya, Yesus mengatakan itu. Babi haram bagimu. Nah, makanya saya tanya sama Anda, babi itu haram bagimu tidak? Ini perintah Yesus ini. Lihat mana? Ayat mana itu? Ayat mana itu? Aduh. Pernah baca Bible nggak?
Matius Pernah juga sampai saya lupa 5:19. demennya apa. Berapa? Itu lagi. Matius 5 nomor 19. Bang Juma, kayaknya ini ya pembuktian. Kalau Anda bisa Bang Juma kasih bukti sedikit, Tuhan Yesus Iya. Yesus itu membuktikan bahwa mengklaim kita harus taat pada kitab-kitab sebelumnya. Dimana tadi Iya. Matius, apa itu cuma satu? Kita harus taat pada kitab-kitab Taurat sebelumnya. Kan Ya ada itu kan? tadi Matius 5:19. Itu jelas Di itu. situ ada juga di Ulangan. Sebentar. Di Ulangan juga mengatakan bahwa babi itu haram. Ulangan atau bilangan Ulangan. itu? Kurang paham aku itu. Ulangan 11 nomor 7, jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Imamat Itu perkataan 11:7. Yesus itu. Kita sapa dulu Kokotri, semangat siang. Selamat siang abangku, assalamualaikum. Siang. Waalaikum. Ya. Gimana Halo, saudara. kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat bang. Sehat. Iya. Iya. Ini saya masuk nih mau tanya tentang aliran bang. Aliran. Iya. Karena Silakan. kan saya juga bingung kan pada saat pada saat merayakan Idul Fitri kan, adik saya kan ada yang bilang ada yang ikut Muhammadiyah, satu lagi apa itu. Nah itu saya bingung tuh, maksudnya kayak mana gitu loh. Adik Iya, saya juga bingung itu- menjelaskan. Ya itu hanya perbedaan dalam hal hukum. Ada misalnya ada yang mengajarkan kunut, ada yang tidak. Itu hanya perbedaan, bukan dalam arti aspek perbedaan akidah, enggak. Hanya perbedaan kecil. Perbedaan dalam segi hal ibadah. Ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan, ada yang taksiyah, ada yang tidak taksiyah. Seperti itu. Itu hanya perbedaan kelompok, pendapat, pandangan tentang satu hukum dalam Islam. Dilakukan tidak berdosa, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Itu hanya sunnah hukumnya. Tetapi di Islam itu pondasi akidahnya jelas. Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Itu pondasinya itu di situ. Di situ dikatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Barang siapa sesungguhnya yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap teguh terhadap pernyataannya itu, maka kata Allah, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan janji surga yang telah diberikan untukmu. Jadi barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, lalu berpegang teguh terhadap ucapan itu, maka bergembiralah dengan kabar gembira akan surga yang telah dijanjikan untukmu. Itu. Jadi yang perbandingan kayak tadi itu bukan masalah besar. Saya kalau teman Muhammadiyah saya ikut, mereka bisa ke NU juga bisa, karena dua-duanya tidak melanggar. Seperti itu. Silakan Koko. Berarti dari aliran itu nggak ada perbedaan gitu ya Pak Ustadz? Iya, Karena nggak kan ada perbedaan. sempat dengar tuh ada aliran yang kurang tepat gitu loh. Nah yang tepat itu kayak gimana? Ya Katanya itu tadi. kalau kamu sudah mengenal Islam, yaitu Quran itu sendiri, itu baru tahap awal katanya, masih ada alirannya lagi gitu. Ya maksudnya masih ada tradisi-tradisi amalan. Ada amalan-amalan sunnah Anjuma. yang iya. Gimana? Izin turun dulu ya. Oke. I Kayaknya miss you. Thank you, I miss you. Habis pembahasan kita tentang orang Kristen ini, ya buktinya saya katakan dulu, buktinya tidak ada yang Kristen yang naik di sini hari ini yang mengatakan Injil Yesus itu tidak ada I ya. miss you, saya Kristen. I miss you, saya Kristen. Nanti saya juga mau ngomong sama kamu satu hal.
Oh iya ya. Udah. Saya dengar Apa, Bang Bang? Juma dulu Silakan. sebentar. Oh iya, silakan. Ya, tunggu. Saya ngomong sama Bang Juma dulu ya. Ya, jadi yang Koko sampaikan itu hanya perbedaan dari hal melakukan sunnah, amalan tambahan atau tidak melakukan amalan tambahan. Jadi itu bukan hal yang mendasar. Itu hanya perbedaan masalah khilafiyah, bukan sesuatu yang mendasar, bukan masalah akidah. Bukan hal-hal pokok, tapi itu hanya sunnah, tambahan-tambahan saja. Ada yang menjadikan itu sebagai rutinitas, ada juga yang menjadikan itu sebagai sesuatu yang sifatnya tidak menjadi utama. Seperti itu hanya beda-beda pandangan, tetapi memiliki dalil masing-masing. Ada yang menjalankan dalil A, ada yang meninggalkan, ada yang menjalankan dalil B, tetapi meninggalkan dalil yang lain. Tetapi tidak ada masalah di situ. Itu bukan masalah dasar dalam Islam, karena cuman amalan doang. Ada yang sama seperti ada yang rutin puasa, ada yang puasa sunnah, ada yang tidak. Ada yang kemudian berzikir berjamaah, berzikir rame-rame bersama, ada yang tidak. Itu cuman ya termasuk tergantung orangnya mau pilih yang mana. Tapi dua-duanya benar, semuanya betul. Yang tidak betul itu kalau mengkafir-kafirkan sesamanya Islam. Oh ini jangan masuk ke situ, itu kafir, itu tidak boleh. Oh itu yang salah. Itu yang salah, nggak boleh mengkafir-kafirkan. Karena masih menggunakan Al-Quran yang sama, masih pencipta yang sama yang disembah, nabinya masih sama. Jadi semuanya boleh, bisa ke Muhammadiyah boleh, bisa ke NU boleh, bisa ke Ahli Sunnah wal Jamaah dan seterusnya boleh, ke Imam Syafi'i boleh, Hambali boleh. Tergantung kita mau konsentrasinya di mana, dan semuanya benar di hadapan Rasulullah. Begitu. Maksudnya supaya Kalau untuk Bang Juma sendiri gimana? ya, Mengikuti yang mana, Bang? kalau saya di Ahli Sunnah wal Jamaah, saya Ahli Sunnah wal Jamaah. Artinya saya mengikuti kebanyakan orang yang ada di Indonesia, Imam Syafi'i. Seperti itu. Silakan aja mau pilih yang mana, konsentrasinya di situ, dan semuanya betul. Tidak ada yang keliru. Ya maksudnya saya tidak mau belajar tuh yang apa? Yang buang waktu gitu loh. Salah memilih artinya kan waktu saya sia-sia dong. Sedangkan waktu itu terus berjalan gitu. Makanya Iya, saya betul. tanya pakarnya aja, tanya Bang Juma. Iya. Dari Betul, kemarin mau betul. tanya cuma nggak ada kesempatan. Iya seperti itu sih. Iya, tak ada masalah. Oh nggak ada masalah ya. Baik. Iya. Terus yang Tinggal buku-buku pilih. kuning itu dulu kan masih kecil kan saya juga. Buku kuning maksudnya? Kitab kuning? Gimana Bang Juma? Dulu itu pas masih saya SD itu ada yang bagi-bagiin buku kuning gitu, tapi tulisannya tulisan Arab, tapi kata temanku itu bukan tulisan Arab, itu gimana ya? Tulisannya itu Jawa apa gitu. Oh. Bingung juga saya jelasinnya. Maksudnya mungkin kitab gundul kali ya, kitab kuning. Iya, kalau kitab kuning itu banyak, ada Riyadus Shalihin, Safinatun Najah, Bulughul Maram, termasuk Akhlaqul Karimah. Sebenarnya kalau sudah masuk ke sana, materi-materi seperti itu artinya sudah masuk ke hal-hal sunnah. Hal-hal sunnah. Sementara kalau kita belajar Islam yang wajib-wajib dulu. Mana yang wajib, yang harus dilakoni orang Islam. Nah, nanti kalau berbicara mengenai tambahan-tambahannya itu terkait dengan sunnah. Karena Nabi Muhammad pun mengajar Islam itu ajaran seperti itu belakangan. Yang dipermantap dulu itu adalah akidah. Memperkenalkan Tuhan yang benar selama 13 tahun. Nabi Muhammad itu sibuk memperkenalkan Tuhan yang benar dulu kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang jahiliyah, penyembah-penyembah berhala. Kalau udah masuk ke situ itu sudah akidahnya sudah mantap. Setelah akidah sudah mantap, baru mana nih yang saya harus lakoni, yang sunnah-sunnah, tambahan-tambahannya, amalan yang mana saja, gitu maksudnya. Oh baiklah Pak Bang Juma. Siap. Baik. Terus apa lagi ya? Pengarahannya gimana ya untuk seorang pemula biar
lebih cepat mengerti itu kayak gimana ya? Cara cepatnya. Kalau selama ini kan cuma dengan dengar podcast, terus belajar ya sesuai AI-nya Quran. Nah, untuk lebih cepat mengertinya gimana gitu? Apakah AI Quran itu 100% penerjemahannya tuh benar? Terus ada kata-kata yang sulit dipahami dari tulisan aslinya itu gimana gitu loh? Maksudnya rekomendasi Bang Juma sendiri gimana loh? Iya, kalau saya Untuk saya yang pemula gitu. iya, Untuk kalau mengenal saya dalami dulu tentang konsep tauhid di Islam. Cara mengenal Tuhan di Islam itu seperti apa? Setelah tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang betul itu adalah yang diajarkan oleh Islam, nah baru dalami tuh. Ini terkait dengan Tuhan. Setelah menerima konsep pengajaran tentang ketuhanan, artinya sudah mengetahui Tuhan ini apa maunya. Setelah tahu Tuhan yang betul itu, nah Tuhan yang benar ini maunya apa sih terhadap saya gitu loh. Apa yang diinginkan Tuhan sehingga saya diciptakan. Jadi yang pertama dipelajari itu tentang ketuhanan dulu. Berbicara mengenai ketuhanan. Tuhan di Islam itu apakah masuk di otak saya? Apakah Tuhan di Islam itu rasional bagi saya? Apakah ada kelemahan-kelemahan di Tuhan yang disembah oleh umat Islam ini? Setelah yakin bahwa inilah Tuhan yang betul, baru lanjutan pelajarannya adalah bagaimana tata cara saya berhubungan dengan Dia Sang Tuhan ini. Barulah belajar tentang cara-cara ibadah. Yang pertama pelajari dulu, temukan dulu bahwa benar-benar Allah ini adalah Tuhan yang mutlak absolut, Dialah Tuhan, tak ada yang lain. Nah, setelah menemukan itu dan menemukan diri kita sudah berada pada kondisi mengiyakan, mengaminkan, sudah bisa kemudian menyaksikan bahwa Dia adalah Tuhan, baru nanti diisi dengan materi-materi apa yang Tuhan inginkan sebenarnya terhadap saya sebagai hambanya. Baru belajar tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, dan seterusnya. Yang pertama itu tauhid dulu, akui dulu. Kalau kita sudah mengakui Tuhan ini adalah benar-benar, maka itu yang lainnya akan mengalir. Banyak teman saya yang saya bimbing offline, termasuk ada salah seorang S2 kedokteran, ahli bedah. Itu belajar tentang Islam. Saya kasih saran beliau untuk mempelajari akidah. Jadi dia beli buku-buku tauhid dalam Islam, akidah Islam. Dia beli, dia baca. Sekarang lebih mantap ibadahnya daripada Bang Zuma. Ibadahnya dia sunnah-sunnah itu dihantam semua. Makanya kalau dia nginap di rumah itu jarang saya temukan di tengah malam dia itu nggak salat tahajud. Kenapa bisa mengalir seperti itu ibadahnya? Karena dia sudah mengenal Tuhannya. Dia sudah bersatu dengan Tuhannya sehingga amalan-amalan apapun itu diambat sama dia. Selama ibadahnya itu tidak mengganggu orang lain atau mengganggu kesehatannya, pasti dia lakukan. Puasa dia lakukan, sunnah-sunnah dia lakukan. Baru bunyi masjid, dia sudah ada di masjid. Kenapa bisa demikian? Karena dia mengenal Tuhannya, dia menemukan Tuhan yang sesungguhnya dan ada cinta di situ. Dia sadar, oh betapa cintanya Tuhan saya kepada saya. Kok saya nggak balas cintanya? Akhirnya dia habiskan waktunya untuk ibadah. Dia ahli bedah jantung, masih muda. Dia umur 33-34 tahun. China juga. Pertama saya ribut sama dia itu gara-gara dia tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Sampai dia bermalam di rumah itu 1 minggu. 1 minggu lebih. Sampai waktu itu ku belikan kelambu. Karena dia berasal dari orang berada. Saya minder ketika dia mau belajar di rumah. Di rumah saya waktu itu masih banyak nyamuk. Ibu saya belikan kelambu. Karena kalau belajar sama saya begitu terus tidak konsentrasi. Akhirnya aku dibelikan kelambu besar. Kita belajar dalam kelambu bersama. Itu tinggal di rumah selama kurang lebih 3 bulan mendalami Islam. Setelah itu saya lepas, alhamdulillah dia pemahaman Islamnya jauh lebih mantap daripada saya kurasa. Karena dia belajar terus. Jadi dia adalah seorang dokter yang ahli ibadah. Dia ahli bedah jantung. Adik angkat saya, Chinese. Orang tuanya yang punya rumah makan Kendedes di Ambon.
Kalau orang Ambon jarang tak tahu rumah makan itu. Ya sempat sih ada polemik sampai keluarganya datang meronta-ronta, tapi alhamdulillah bisa diterima. Setelah kita diskusi panjang, kita jelaskan tentang Islam, akhirnya orang tuanya, ya udahlah kalau memang itu sudah pilihan anak saya, mau diapa lagi bang. Tadinya saya dikira saya memaksa dia, dikira saya yang mendoktrin, mencuci otaknya. Saya bilang tidak, kami karena anaknya pintar, ya kami mendiskusikan tentang ruh, kami mendiskusikan tentang kehidupan setelah kematian. Benar-benar dibantah habis-habisan saya tentang bagaimana bisa ada kehidupan. Padahal waktu itu cuman sederhana, saya kasih analogi. Apa saya kasih analoginya? Saya perlihatkan motor yang ada di depannya waktu itu. Kamu lihat motor? Iya. Benda mati? Iya. Yakin? Iya. Kenapa dia bisa bergerak? Di situ dia terguncang. Apa yang membuatnya dia bergerak dari tempat ini ke sana mengantar kamu? Kok bisa bergerak? Ada unsur apa? Kalau besi dengan karet bisa membuat kendaraan ini berjalan, itu nggak mungkin. Apa yang membuatnya bergerak? Akhirnya dari sana dia olah. Oh iya juga ya, berarti tidaklah sulit bagi Allah menghidupkan kembali apa yang sudah dicipta sebelumnya dari ada menjadi tidak ada, lalu meninggal dunia, lalu dibentuknya kembali. Lalu dia tanya, apakah itu ada dalam Al-Quran? Katanya, dalam Al-Quran dikatakan, وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Surah Yasin menjelaskan protesnya orang-orang kafir, bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa hidup kembali? Allah menjawab, kalau Allah bisa menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada, maka Allah lebih mudah lagi. Tak ada beban bagi Allah untuk kemudian menciptakan kerangka yang sudah ada untuk menjadi hidup. Nah, saya kasih Bible, Yehezkiel 37. Akhirnya semakin penasaran. Oh, ternyata Yehezkiel juga mengatakan bahwa seorang mati hidup kembali, dari daging-dagingnya disatukan kembali, tulangnya disatukan kembali, dibungkus kembali dagingnya dan seterusnya. Iya, itulah Al-Quran. Nah, akhirnya terpancing, dia setiap hari datang ke rumah, belajar sampai subuh. Waktu itu, alhamdulillah dia meluk Islam, dan meskipun sempat diusir dari keluarga besarnya, tapi lama-lama karena dia tidak akan goyang dengan akidahnya, tidak pernah goyang dengan akidahnya, sudah didatangkan aparat untuk diseret dari rumah saya, tetap aja Islamnya nggak mau tinggalkan. Akhirnya keluarga mengalah, diterimalah dia di keluarganya sekarang dengan kamar yang tidak bisa tersentuh oleh binatang-binatang yang dipelihara oleh keluarganya. Nah, itulah hebatnya beliau. Seperti itu kok pengalaman saya. Jadi kalau mau belajar Islam itu akidahnya dulu dipermantap. Jangan mau pelajari semuanya, akidah dulu. Masalah ibadah yang lain, masalah sunnah-sunnah itu akan mengalir dengan sendirinya. Itu akan mengalir dengan sendirinya. Sama seorang pendeta, mungkin dia nyimak ini. Ada pendeta di Mamasa, nelpon saya berkali-kali berbicara tentang Islam. Terus setelah lama-lama dia telepon lagi. Bang Zuma, bisa nggak saya itu masuk Islam tapi sholatnya jangan itu dong, jangan 5 kali sehari dong, kata dia. Sedangkan sekali seminggu aja itu pun cuma datang nyanyi aja saya malas. Ini 5 kali sehari dan bukan cuma sehari bang. Ini seumur hidup saya. Begitu saya Islam maka tak ada waktu yang harus saya tinggalkan untuk meninggalkan sholat. Gak bisa dikurangi sedikit. 2 kali kayak dalam sehari, kata dia gitu. Jadi singkat cerita saya katakan aturan Allah sudah begitu Pak, tidak bisa dirubah. Ya sudah, singkat selesai. Terus entah 2 bulan apa 3 bulan nelpon lagi, tapi pakai nomor baru. Ini siapa? Saya ini yang kemarin pernah nelpon. Ada apa lagi? Yang singkatnya begitu. Dia bilang, boleh nggak kalau saya sudah Islam saya makan babi sembunyi-sembunyi sekali-sekali? Karena ini makanan kesukaan saya bang. Tidak mungkin saya tidak makan, karena dalam seminggu pasti saya makan. Ini makanan saya. Tubuh saya tidak bisa kalau tidak makan babi. Gue bilang tidak boleh pak, tidak bisa kalau di Islam itu. Akhirnya singkat kayak dia rada-rada kecewa. Alhasil terjadi kebakaran kecil di kantor saya waktu itu. Ribut semua di kantor kejadiannya. Kacau balau pokoknya. Datang bagaimana kantor kalau kantor
bank plat merah milik negara terjadi kisruh kebakaran, pasti heboh kan? Mana pemadam, mana dari Polres, mana dari Polsek, semuanya heboh. Pada saat mengheboh seperti itu, tiba-tiba ada 2 orang datang pakai baju terusan, pakai baju Muslim di kantin temui saya, ditatap saya terus. Bang Suma ya? Iya Pak, iya Pak Ustadz. Saya panggil Ustadz sama dia. Iya Pak Ustadz. Siapa ya? Langsung dipeluk menangis. Saya masih bertanya-tanya, ini ada apa? Saya bikin masalah apa di luar sana ya? Kok ada Ustadz ini dua-duanya datang meluk saya, berjenggot, panjang